Itu mungkin kita sudah setiap tahun sudah mengulang-ulang, mengingat-ingat, yaitu tentang masalah amaliyah atau perintah tentang masalah kurban. Sampai hari ini masih punya kesempatan kita untuk menyediakan sedikit, menyisihkan sedikit rezeki, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih ada waktu, mulai terhitung hari ini, besok, Rabu, Kamis, dan sampai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah itu boleh. Kalau belum punya uang hari ini, contohnya tahu-tahu hari Sabtu kita punya uang, dapat untuk melaksanakan kurban, dapat untuk beli kurban, boleh kita beli hari Sabtu, sepaling lambatnya hari Minggu pun boleh kita untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Yang penting ada niat di dalam hati. Sekarang ini kaum ibu yang kami muliakan, kalau kita bilang kekurangan rezeki atau kekurangan harta sekarang ini mungkin tidak tepat dimanapun tempatnya. Walaupun kita di Teran ini, walaupun di dusun, walaupun di Stapus, walaupun di Abai, dimanapun tempatnya, kalau kita punya alasan karena kurang harta, kurang rezeki, mungkin kurang tepat, Bu. Tapi yang lebih tepatnya apa, Ustaz? Yang lebih tepatnya karena di akhir zaman ini, semakin akhir zaman semakin kurang keimanan. Itu saja sebenarnya. Sebab orang yang beriman itu, ya, dia sudah pasti setiap tahunnya mempunyai keinginan, yaitu untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan dasarnya iman, Bu? Sangat banyak sekali kita tengok di daerah-daerah lain, di kampung-kampung lain, ya, yang berkorban itu orang miskin, bukan orang kaya. Kebanyakan orang miskin. Kadang-kala dia patungan dalam 1 tahun dari haji kemarin, dia tuh menyisihkan sedikit uangnya, sedikit. Tahu-tahu nyampe masanya dia bisa untuk korban. Sementara kebanyakan saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kalau kita tengok secara ekonomi, masya Allah mampu dia. Kenapa dibilang mampu? Sedangkan beli mobil kontan aja, dia mampu untuk beli mobil kontan. Ada yang belinya 100 juta, ada yang belinya 150. Tetapi giliran kurban 3 juta, 2,5 juta sekali setahun, ya, nggak mampu. Ya, nggak mampu. Yang nggak mampu ini bukan hartanya, tetapi imannya. Jadi boleh kita katakan sekarang ini, Bu, lebih mahal beli hewan kurban daripada beli mobil. Lebih mahal beli hewan kurban daripada beli motor. Jangankan motor sama mobil, Bu. Paket handphone saja kalau kita tumpuk dalam 1 tahun itu berapa itu? Bisa dapat itu 10 hewan korbannya itu. Setidak-tidak 1 minggu itu paket HP-nya 50.000 1 minggu. Itu sudah orang tua itu, kalau yang masih muda nggak cukup. 50.000 itu paling 2 hari itu paketnya. Coba kita kalikan aja, 1 bulan aja 100, 1 minggu aja 100 paketnya. Sebulan sudah 400 kali setahun. Nah itu itu baru paket belum beli HP-nya. HP nggak mau lagi, itu beli yang HP odong-odongnya nggak mau. Ya, harus HP-nya apa namanya itu, Android. Belinya setidak-tidaknya 2 juta, setidak-tidaknya 2,5 juta. Wah gitu. Nah, jadi kaum ibu yang kami muliakan, ternyata menurut ulama kita, ya, kenapa semakin banyak harta, semakin baik ekonomi, semakin secara ekonomi orang itu kelihatannya mewah, tetapi semakin banyak, kata ulama, di akhir zaman orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Ustaz, kami masih punya utang, Ustaz. Iyalah, disengaja. Setiap tahun punya utang, kredit situ, kredit sini, kredit situ, kan? Habis nyambung lagi.
kadang belum habis tambah lagi. Ya itu. Nah, jadi unsurnya sengaja. Maka ada filosofi mengatakan semakin banyak orang yang kaya, semakin susah untuk pembangunan atau semakin susah untuk sedekah atau infak. Semakin banyak ilmu, semakin banyak orang yang bodoh. Nah, inilah kejadian di akhir zaman ini. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami sangat yakin dan percaya masyarakat kita di Teran ini yang terutama sekali mungkin ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT Teran ini, masjid ini, mudah-mudahan insyaallah nanti ya walaupun tidak bisa mungkin 1 ekornya per keluarga, setidak-tidaknya mungkin secara patungan sudah pasti ada insyaallah. Ya ada Bu? Ada. Berapa ekor kira-kira? 4. Alhamdulillah untuk sini. Untuk masjid ini? Masjid ini 1. 1. Lumayan jadi 4 ya. Alhamdulillah. Sekarang ini ada Bu satu daerah kami ketemu ya. Mungkin termasuk daerah kita juga mungkin. Ya, ada dalam satu kampung, satu nagari itu enggak ada yang potong kurban. Masya Allah. Padahal kalau dibilang miskin enggak ada. Ada yang punya ternak kerbau itu 10 ekor, ya. Satu keluarga itu, tapi dia tidak mampu kurban kambing 1 aja, dan enggak mampu. Nah, inilah kata ulama kita yang mengatakan mereka itu adalah kufur akan nikmat Allah. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhitung dari hari ini masih punya kesempatan kita untuk tahun ini. Kalau sudah lewat hari Minggu besok, Ahad besok, itu tidak ada lagi yang namanya korban. Paling-paling jika ada umur untuk tahun ya kalau hidup, ya kalau hidup, kalau mati, ya kalau dia dikorbankan pula sama keluarga yang tinggal, sama anak yang tinggal. Ya kalau enggak lepas semua. Nah, jadi jangan kita pelit-pelit. Kenapa? Kita ini harus mensyukuri nikmat Allah, Bu. Kenapa? Karena semua fasilitas yang kita miliki, yang kita pegang sekarang ini yang nyata itu adalah titipan Allah Subhanahu. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah. Tidak ada satupun. Mulai dari alam kubur, apapun fasilitas yang kita punya sekarang, punya mobil 3, punya motor 4, rumah 4 tingkat, kebun sawit 10 hektar sudah panen semua, punya ternak sapi 15 ekor. Gampang kita mati besok pagi, belum tentu satu pun itu bisa kita bawa untuk menghadap Allah. Terus bagaimana Ustaz? Ya, berpikirlah kita yang jernih dari sekarang. Yang bisa menolong kita, yang kita bawa menghadap Allah adalah berupa amal soleh. Salah satunya yang akurat yang menolong kita dari alam kubur nanti, Bu, salah satunya adalah amaliyahnya korban. Hadisnya sangat jelas, Bu. Kata sebuah hadis mengatakan dari Anas, bersumber hadis dari Anas dan Ali, khusiral mu'minuna fi kuburihim. Qalu Allahu azza wa jalla wa malaikatuh. Ketika seorang manusia atau orang beriman, orang mukmin meninggal, mereka dibangkitkan dari alam kuburnya nanti. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah berkata wa malaikatuh kepada malaikatnya. Apa kata Allah? La tumsu ibadi rajilaini. Jangan kalian biarkan hambaku itu untuk berjalan kaki. Jadi ternyata, Bu, hewan korban itu, pahala korban kita menjadi kendaraan kita semenjak dibangkitkan dari alam kubur. Allah sudah mengatakan, jangan kalian biarkan hambaku untuk berjalan kaki. Karena hambaku biasa di dunia mereka tidak pernah berjalan kaki. Waktu di dunia hambaku senang menaiki kendaraan. Pergi ke pasar,
pakai motor. Pergi ke dusun tengah pakai mobil. Pergi pulang ke Jawa pakai pesawat. Enggak jalan kaki. Semuanya asal kita beranjak dari rumah lain daripada tempat mandi dan WC, kita pakai kendaraan. Maka dipikirkan oleh Allah, jangan sekedar di dunia ini saja kita punya kendaraan, kata Allah. Nanti apabila dibangkitkan dari kubur kita, maka kita juga pakai kendaraan. Salah satunya adalah yaitu hewan kurban kita. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita pasang niat. Walaupun sampai hari ini kita belum punya niat atau belum punya uang, kita pasang juga niat mulai dari hari ini. Mudah-mudahan 1 hari lagi, 2 hari lagi ada rezeki yang banyak, dapat beli korban, dapat beli 1 ekor kambing. Ya, kalau mungkin untuk patungan nggak kejar lagi, mungkin kena kepepet, ada uang 2,5 juta, beli kambing 1 ekor, potong. Ya, kita ada 1 keluarga, contohnya di rumah itu 7 orang, 8 orang. Ya, contohnya cuman mampunya kita cuman beli 1 ekor kambing. Ya, itu dicari orang yang tukang potongnya, yang paham. Bagaimana pahamnya? Dengan berkorban 1 ekor kambing itu, memang itu mampunya, itu dibawa langsung 1 keluarga yang menjadi tanggung jawab. Contohnya saya seorang suami, seorang bapak. Di rumah itu yang menjadi tanggung jawab saya masalah makannya, berarti anak dan ada 7 orang, ada 8 orang. Cuman saya mampunya beli kambing tahun ini. Memang nggak mampu beli kambing 2, nggak mampu. Beli sapi pun enggak mampu, cuman mampunya cuman beli kambing 1 potong. Ya, potong 1 ekor kambing itu, bawa langsung keluarga kita. Ya, Allahumma hazani, ya Allah ini korban dariku, ya, wa an ahlihi, dan juga keluargaku. Ini boleh, banyak pendapat ulama yang membolehkan. Kalau dari dulu, ya dari dulu kita tahu adalah 1 ekor kambing ini mutlak untuk 1 orang. Ya, dirugi kita kalau memang itu mampunya. Ya, ini ada garis bawahnya, Bu. Kalau kita mampu beli sapi, tapi dia beli kambing, itu namanya pelit. Pelit. Dia mampu untuk beli sapi sebenarnya, tapi dia beli kambing. Dia mampu untuk beli kambing 3, dia beli 1. Berarti namanya bakhilu kalau bahasa Arabnya. Bahasa kita pelit. Kalau bahasa kami Minang kiki. Lain paham kiki, ibu kiki. Laki ibu Minang tuh ya. Ya, pelit. Jadi kalau memang 1 ekor kambing itu yang mampunya, bawa langsung keluarga kita. Ya, rugi kita kalau tahun ini dapat kambing 1, kita potong cuman kita aja 1, istri tidak, anak tidak. Ya, kalau hidup tahun besok, kalau istrinya meninggal tahun besok, pasti rugi, enggak ikut mendapatkan ibadah kurban. Itu boleh, itu diperbolehkan, banyak pendapat ulama berdasarkan hadis-hadis yang jelas. Walaupun 7 orang, sikipun 15, tapi jadi tanggung jawab kita yang dikatakan keluarga. Istilahnya kepala keluarga itu yang menanggungnya. Contohnya anaknya ada 12, ya, istrinya ada 2, contohnya. Berarti kan itu menjadi tanggung jawab dia. Itu boleh. Sebab ketika Nabi berkorban itu, ya Allah terima ini korban dari Muhammad wa ahli Muhammad, dan keluarga Muhammad. Kira-kira keluarga Nabi itu berapa? Istrinya berapa? 13. Berapa? 13. Di banyak pendapat, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Tapi yang agak lebih kuat adalah 12. Anaknya 7, berarti 12 tambah 7 berapa? 19.
berarti 19. Nabi mengatakan ini korban untukku, ini dari Muhammad wa ahli Muhammad dan keluarga Muhammad, berarti 19 orang. Diboleh. Ini banyak dalil dan banyak ulama kita yang menyampaikan daripada kita mubazir. Dapat 1 ekor kita lakukan namanya korban untuk kita bawa untuk tahun itu. Mudah-mudahan tahun besok bisa beli sapi 1. Bisa dibawa 1 keluarga 7 orang. Boleh? Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasang niat. Sebab Bu, ya, ini seperti yang disampaikan sama guru-guru kita, para ulama, sebenarnya pahala dari hewan kurban ini kenapa orang itu agak jarang yang suka? Pertama sekali takut rugi. Orang yang takut rugi ini dia menganggap bahwa rezeki itu adalah milik dia. Itu orang yang merasa rugi. Contoh, korban dia 2,5 juta sekarang. Kalau dia beli untuk isi rumah, perabotan, banyak dapatnya kan itu. Dapat lemarinya 1, dapat kursi lingkarnya 1. Itu perhitungan dia itu. Padahal ya, rezeki yang kita jadikan untuk korban, yang kita sisihkan untuk korban itu, ya seperti yang hadis yang mengatakan tadi, tidak ada kita punya amalan sedekah, tidak ada punya amalan infak yang lain, tidak ada namanya kita umrah, tidak ada namanya haji, dan tidak suka pula kita menolong orang lain kena hidup miskin. Tetapi kalau kita sholat 5 waktunya rutin dan ditambah 1 lagi dengan ibadah korban, maka inilah hewan korban ini, ibadah korban inilah yang akan berubah menjadi warnanya abu-abu nanti. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah, yang menjadi kendaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu. Yang kedua, orang yang punya rezeki tetapi mereka malas untuk berkorban. Malas mereka padahal dia sampai ukurannya, sampai ukuran standarnya untuk korban. Seperti yang kita bilang tadi, contoh, memang di tangan dia, dalam dompet dia sampai hari ini dia tidak banyak punya uang, paling 500, paling 1 juta, tapi depositonya ada, agak 50, agak 30 juta depositonya aja ada. Tapi karena dia malas untuk mengambil uang itu, dia tahanlah untuk berkorban. Maka kata Nabi, man wajada sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Itu satu hadis. Yang kedua kata Nabi, khiyaru ummati yudahuna. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang mau berkorban. Wasirara ummati la yuduhuna. Seburuk-buruk umatku kata Nabi, mereka yang malas untuk berkorban. Ini artinya Bu, yang disebut malas ini itu tadi, padahal dia mampu, tapi dia menghindar dari ibadah korban itu karena takut rugi. Perhitungannya panjang, daripada beli hewan sekian, enaklah dibelikan sini dulu, ini besok kan hidup lagi kan itu perhitungan dia. Ya, jadi kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban. Ya, kalau kita berpatokan kepada Nabi Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim yaitu anaknya Nabi Ismail alaihi, alhamdulillah kita tidak dituntut sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita dituntut sama dengan Nabi Ibrahim itu, kurbannya tidak hewan ternak, kurbannya bukan harta, tapi kurbannya anak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita dituntut kurbannya bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan saudara, tetapi hewan tengok sama ibu tu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu ayat 34 itu sudah diperintahkan oleh Allah, ya, dari hewan ternak rezeki yang telah kami berikan kepada mereka berupa hewan ternak.
Berarti kurban yang dituntut kepada kita oleh Allah dalam Quran dikatakan adalah berupa rizquhum, rizki mereka yang aku berikan kepada mereka, yaitu berupa hewan ternak. Kami nggak punya hewan ternak, Bu ya. Uang itu adalah rizki. Itu yang kita bilang tadi. Kita banyak sekali ketemu ya, ngomong-ngomong atau cerita sama teman-teman, katanya setidak-tidak uangnya deposito itu sudah sedikit, itu 10 juta. 10 juta. Memang di tangannya nggak punya uang, dalam dompetnya cuma sekedar kebutuhan aja, tetapi depositonya banyak. Ya, tetapi dia malas untuk korban. Maka man wajada sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan mereka menghampiri tempat ibadahku. Dia sudah dapat kena sebenarnya aturan kurban, sudah mampu, tapi dia enggak mau, jangan hampiri rumah ibadahku, kata Nabi. Ini apa maksudnya, Bu? Dia sudah mampu untuk berkorban, tapi dia tidak mau, percuma dia ikut sholat Idul Adha-nya. Percuma. Itu kata mampunya itu tadi. Itu tadi, padahal uangnya banyak. Nah, di hewan korban ini, Bu, yang pertama sekali adalah menjadi kendaraan kita dari alam kubur. Yang kedua, Bu, setiap tetes darahnya dipotongkan keluar darahnya itu. Setiap tetes darahnya ke tanah itu Allah menciptakan 10 malaikat. Straight keluar darahnya. Setiap tetes itu diciptakan oleh Allah 10 malaikat. Malaikat yang 10 ini, setiap tetes darah ini, kata ulama, nah itu berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, malaikat itu untuk mengampuni dosa kita sampai hari kiamat nanti. Ya, kalau seandainya ada 10 tetes darahnya, 10 tetes, berarti 10 kali 10 berarti 100 malaikat yang Allah ciptakan. Mencorosnya pasti ada menetes itu, pasti. Setidak-tidaknya pas digesek itu, walaupun mencoros 1 kali aja, 1 kali 10 berarti 10 orang malaikat yang berdoa, yang meminta kita ampun sampai hari kiamat. Itu kalau kita 1 kali berkur. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Itu darah. Yang ketiga bulunya. Bulunya, 1 helai bulunya itu, bulu hewan kurban itu, walaupun sapi, walaupun kambing, itu diberi oleh Allah 10 kebaikan. Dan digugurkan 10 kejahatan kita atau dosa kita. Nah, bisa anda ibu memotong bulu sapi, bulu kambing? Ya. Nggak akan sanggup, jangankan sapi, Bu. Bulu kambing aja saya rasa nggak sanggup kita ngitung kan. Jangankan bulu kambing, bulu ketiak aja nggak sanggup kita ngitung. Percayalah, yakinlah Ibu. Apalagi bulu sapi. Ini setiap bulunya itu 10 kebaikan dan 10 dibuang keburukan. Begitu baik, berbahaya pahala besarnya. Yang keempat, Bu, contoh. Ini contoh. Bu Ella contohnya mau korban. Ada sapi dibeli contohnya di Dusun Tengah. Ini contoh. Ibu turun dari rumah mau membeli sapi aja atau kambing, itu sudah dihitung oleh Allah. 1 langkahnya 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan. Setelah ibu bernego dengan orang itu, setelah dinego, langsung deal. Pas deal, contoh belinya 3 juta, contoh, ini contoh. Itu sekali 3 juta itu bukan jutanya yang dihitung, cuman rupiahnya. Kalau dulu kan dinar. 1 rupiahnya sama ibaratnya kita berbuat baik sebanyak 700 kali. 700 kali. Itu setiap rupiah kita taruhlah setiap 1000-nya. Setiap 1000-nya uang itu kali 3 juta. Nah, sama ibaratnya kita berbuat baik 700 kali setelah kita memutuskan harga dengan orang itu tadi. Begitu
pahala besar atau kebaikan yang didapat oleh orang yang berkorban. Nah, jadi kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlambat sedikit untuk salat asar, menanggung kalau kita menyambung kalau sekarang udah lewat juga, agak menanggung, kita langsung aja sedikit. Baik, kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin, berarti besok pagi Tarwiyah. Hari Rabu itu namanya Arafah, hari Arafah. Jadi kita kembali tentang masalah keabdolan, masalah hewan kurban. Ya, itu kita sudah paham semuanya, cuma sekedar mengingat-ingatkan saja. Nanti kalau enggak diingatkan takut agak malas, ya. Kenapa orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu? Ini kata Rasulullah, kata ulama kita, mereka akan mengufuri nikmat Allah Subhanahu. Akan ada saatnya nanti akan ditarik oleh Allah rezeki itu lagi. Dicari jalannya oleh Allah, ditarik lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau bersyukur. Mudah-mudahan ibu semua, kita semua masyarakat Teran ini, mudah-mudahan untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini minimal setidak-tidaknya satu dalam keluarga mereka bisa mampu untuk berkorban untuk tahun ini. Mudah-mudahan bagi kita yang berkorban nantinya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu kita mengacu kepada amalan yang terbaik di bulan ini dalam 10 Zulhijjah ini, 10 Zulhijjah sampai nanti terakhir kepada hari Minggu, atau yang terakhir kita ambil cepat